Awalnya semua berjalan lancar. Bahkan aku berani mengatakan ini adalah perjalanan terbaikku ke Jepang. Tapi di hari ketiga, petaka itu datang. Dan ini adalah wajah lemasku di kantor polisi Osaka malam itu. Tak ada firasat buruk. Proses keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 6 Oktober 2025 berlangsung lancar. Check-in ya meski lama, tapi tidak ada drama. Oke, udah kelar check-innya dan kita OTW. Let's go. Imigrasi pun demikian karena ada autogate. PR-nya hanya berjalan menuju gate penerbangan CGK Narita dengan Japan Airlines yang cukup jauh di gate 2A. Tapi itu terbayar dengan penerbangan JAL yang memuaskan. Bagi aku, seat kelas ekonomi jadi serasa first class. Meal yang enak dan aman karena bisa order khusus untuk muslim. Pelayanan pramugari yang ramah selama di pesawat, hiburan, dan paling penting, menjelang landing, aku bisa melihat apa yang memang selama ini kurindukan. Melihat Gunung Fuji dari atas pesawat. Fuji kali ini memang tanpa salju abadi di puncaknya. Tetapi bisa melihat gunung tertinggi di Jepang itu seperti sambutan hangat bagiku yang bisa kembali ke negeri matahari terbit itu lagi. Terakhir, aku berkunjung ke Jepang di 2023 lalu. Pengalaman pernah ke Jepang membuatku lebih siap. Tidak ada lagi kebingungan naik kereta mana untuk ke kota. Tidak kaget betul saat melihat kepadatan stasiun, juga bagaimana keluar dari stasiun yang seperti sebuah labirin. Makanya aku tiba dengan selamat di stasiun Shinjuku, menemukan loker untuk koper dengan tepat, lalu memulai explore Tokyo sebelum ke penginapan. Ini memang kali pertama ke Tokyo. Kunjungan sebelumnya hanya di Osaka. Ya, Tokyo berbeda, lebih sesak, lebih sibuk, hampir tak ada tepi jalan yang sepi, penuh oleh warga Jepang dan wisatawan. Demikian juga dengan stasiun kereta, pusat perbelanjaan, hingga destinasi-destinasi tujuan turis. Tapi aku menikmatinya sampai waktu bergeser ke Akabani, tempat kapsul hotel tempatku menginap. Ini adalah pengalaman pertama tidur di kapsul hotel. Namanya Black Room. Syukur ya, tidak jauh dari stasiun, sehingga menggeret koper tidak perlu lama-lama. Kamarnya kecil, tapi pas untuk satu orang. Kejutannya, kapsul hotel yang ada di lantai 3 salah satu gedung ini hampir lengkap. Ada laundry, ada wifi, ada vending machine untuk minuman, ruang kumpul-kumpul, dan paling gong adalah ada onsen. Yes, onsen adalah salah satu list yang selalu pengen ku coba saat ke Jepang. Kunjungan pertama gak sempat. Kali ini bisa sepuasnya di tempatku menginap. Akabani sendiri adalah kota kecil yang tenang. Setelah sempat berkeliling berolahraga di pagi hari, aku check out. Kemudian ke Shinjuku lagi, bertemu teman-teman yang baru tiba di Jepang. Perjalanan kali ini aku gak sendiri. Ada 2 teman dari Jakarta yang turut bersama. Hanya saja beda penerbangan ke Jepang. Agenda hari kedua adalah explore Tokyo bareng. Lalu malamnya naik bus ke Osaka. Dalam trip ini kami berencana mengunjungi beberapa tempat hits di Jepang. Rutenya adalah Tokyo, Osaka, Tokyo, diselipi Nara, dan Kyoto. Setelah bertemu, kami ke kuil terdekat yang masuk itin bersama, yakni Meiji Jingu Shrine dan Shibuya dengan simpang Pirawi. Baru malamnya ke Shinjuku Bus Station untuk ke Osaka dengan bus. Ke Osaka dengan bus. Naikkan dari Tokyo Station. Mengapa bus? Biar bisa menghemat biaya hotel untuk satu malam. Sebenarnya bisa saja kami pakai kereta cepat atau pesawat ke Osaka. Tapi konsekuensinya kami harus menyewa hotel 1 malam sebelum ke hotel yang sudah kami pesan selama di Osaka. Jadi bus adalah pilihan terbaik. Juga tidur di sana
meski perjalanannya lebih dari 8 jam. Kami sampai Osaka menjelang pukul 8 pagi. Begitu sampai, setelah menitip barang di Osaka Station, kami menuju Nara. Jika bisa mengulang waktu, aku akan memilih untuk tidak ke Nara, sehingga bisa menghindari petaka itu. Tapi rasa penasaran untuk ke Nara Park dengan rusa yang bisa menundukkan kepala memberi hormat membuatku sulit menolak. Sekali lagi, tidak ada firasat, semua berjalan baik. Dari Osaka tadi langsung jos ke Nara, dan ini baru sampai di Nara Park. Dan Nara Park ramai banget hari ini, banyak banget wisatawan yang datang buat ngasih ketemu rusa, kasih cemilan. Nara Park dengan rusanya menyenangkan. Meski mereka atau para rusa itu baru mau akrab dan berfoto dengan ramah ke pengunjung yang memberikannya cemilan. Matcha di Nara Park adalah yang terenak, ngemaca banget kalau kata reviewer kuliner. Nasi telur viral juga tak kalah enak. Ya, meski aku gagal memotongnya dengan presisi. Juga atraksi membuat mochi yang perlu berjuang agar bisa dapat posisi menonton terbaik. Semua berjalan baik, semua menyenangkan sampai kami kembali ke Osaka dan tiba di hotel. Malamnya, aku baru sadar ada yang gak ikut bersamaku ke Osaka. Kamera. DJI Osmo Action 4ku tidak ada di mana-mana. Bongkar koper, bongkar tas, cek kolong tempat tidur, nihil. Periksa baik-baik, kata temanku. Kuulang lagi, sampai akhirnya meyakini kamera itu benar-benar tidak ikut bersamaku ke hotel. Aku tidak panik, jujur. Apalagi aku tahu betul kata orang kalau barang hilang di Jepang pasti kembali. Ya, tapi tetap kupikirkan, apalagi ada footage perjalanan dari Jakarta Jepang dan 2 hari pertama di Tokyo. Cuma malam itu aku tidak langsung ke stasiun mencari tahu keberadaan kamera. Sudah capek juga dan tentu saja lapar. Jadi Dotonbori adalah pilihan terbaik. Pusat kuliner terbesar di Osaka itu memang terbaik. Suasananya, pilihan kuliner benar-benar memanjakan mata. Berfoto di Geikusain yang utama, termasuk mencicipi takoyaki yang sejak 2023 adalah makanan Jepang favoritku selain ramen. Ramen jelas, aku kembali ke ramen halal Dotonbori yang ternyata chefnya malam itu orang Indonesia. Ketika kembali ke hotel, aku mencoba mencari sekali lagi, tapi kamera itu tetap tidak ada di sana. Akhirnya aku putuskan besok akan mencari ke stasiun-stasiun. Paginya setelah berolahraga, kuputuskan berangkat lebih awal. Tentu sepakat ketemu teman-teman di Kyoto yang memang jadi tujuan kami di hari kedua di Osaka. Pagi dari Osaka, pagi ini mau ke Lost and Found di Namba Station dulu karena kamera entah jatuh di mana. Turn right. Luput ya, saking menikmati Jepang. Jadi kita cari dulu ya, semoga ketemu. Amin. Katanya sih barang hilang di Jepang tuh gampang untuk kembali. Jadi bismillah. Amin. Lalu mulailah perjalanan dari stasiun ke stasiun mencari kamera. Semua perusahaan penyedia kereta yang aku tumpangi dalam perjalanan dari Nara Osaka kemarin kukunjungi. Dengan kendala bahasa yang bisa teratasi dengan Google Translate, kumulai ke tempat pertama, JR Lost and Found. Hasilnya nihil. Tak menyerah, aku geser ke tempat kedua Osaka Metro. Sempat ada harapan karena petugasnya yang bisa berbahasa Inggris sangat meyakinkan, tapi tetap tidak ada. Akhirnya coba ke line berikutnya, Kintetsu Line. Sayang, di sini petugasnya menolak. Dia bilang, harusnya kamu kesini kemarin. Aku mulai capek, tapi tidak hilang harapan. Tapi karena sudah siang, kuputuskan berangkat ke Kyoto, menyusul teman-teman yang ada di sana.
Ya, Kyoto selalu menyenangkan. Sempat ngopi di Arashiyama, mencoba takoyaki dan matcha di Fushimi Inari, dan ke Hokkanji Temple yang sangat ramai sore itu. Sampai di Osaka malamnya, pencarian kamera yang hilang berlanjut. Malam dari Osaka ini mau ke salah satu kantor polisi karena semua usaha ke beberapa penyedia layanan kereta ini belum ada hasil. JR Osaka Metro termasuk juga Kintetsu Line itu nggak ada, belum ada. Besok sih mau cobain ke Nara juga, tapi malam ini mumpung lagi ada kantor polisi terdekat, jadi aku mau ke situ. Let's go. Tadi di stasiun atau kantor polisi pertama itu nggak ada, nggak ketemu. Maksudnya dia tutup. Ini mau coba ke berikutnya, karena aku cuman punya waktu sampai besok hari untuk nyari kameranya. Kalau nggak ketemu ya udahlah, mau gimana lagi. Dewi, kantor polisi yang pertama tadi ini dekat banget sama hotel, jadi deket ya, jaraknya 600 meter. Nah ini yang kedua nih, jaraknya 1,5. Lumayan, untung udah terlatih buat jalan kaki, jadi kita lihat aja. Ya sepertinya sih jalurnya juga bagus ya, jalurnya bagus, jadi nggak yang banyak drama banget. Cuman kecuali lari nih, ngejar sign hijau boleh melintas, karena kalau merah kan nggak boleh, jadi cukup buang waktu. Habis mandi padahal. Ini terakhir nih, kalau misalnya juga udah tutup layanannya ya udah, kita coba peruntungannya besok. Keputusan ke kantor polisi terdekat, karena menurut review, kalau memang tidak ada di kereta, berarti besar kemungkinan di kantor polisi. Kantor polisi terdekat dari hotel tutup. Kuputuskan berjalan 1 km lebih. Sempat kukira tutup, sampai ada satu orang yang bilang masih ada pelayanan. Akhirnya aku ditemani, diperkenalkan petugas yang kemudian hampir 1 jam membantuku. Thank you, terima kasih Google Translate. Dan ini adalah wajah lemasku di kantor polisi Osaka malam itu. Tapi rasa capek itu terbayar oleh pelayanan luar biasa. Mungkin tidak akan kutemukan pelayanan polisi malam-malam seramah dan seantusias ini di negara asalku. Mereka terasa tulus membantu, meski ya harus berlama-lama. Dan satu hal, ini gratis. Tapi sayang, pencarian di data mereka kosong. Tidak ada laporan penemuan kameraku. Tapi dia memberi solusi buat laporan kehilangan. Lewat pukul 10 malam, aku meninggalkan kantor polisi tersebut, membawa selembar surat laporan kehilangan. Oke teman-teman, udah ke kantor polisi Higashi. Orangnya sangat-sangat membantu, meskipun memang ada kendala bahasa. Jadi pakai Google Translator tadi untuk menerjemahkan obrolan kami, sehingga cukup lama, lebih dari sejam. Terus juga, tapi baik banget, membantu banget prosesnya, dengan sabar mendengarkan cerita. Lalu akhirnya bikin laporan, dan nih dikasih lembaran buat pegangan. Isinya nomor laporan, lalu nomor yang mungkin nanti bisa dihubungi. Dan ini gratis, kita nggak perlu bayar kayak di tempat lain negara. Suka banget, senang banget akhirnya mereka bisa ngebantu, meskipun ya harapannya sih kecil, tapi setidaknya lebih lega lah. Udah coba yang terbaik dulu, sama besok mau coba buat ke Nara. Doain guys, semoga kameranya ketemu. Kalaupun nggak ketemu ya sudah, rezekinya sampai situ. Nanti siapa tahu bisa dapat kamera baru. Amin. Meski masih punya sedikit harapan, namun pelan-pelan aku belajar ikhlas. Meski mulai ikhlas, esoknya di hari terakhir di Osaka sebelum kembali ke Tokyo, kuputuskan mencari ke Nara lagi.
Aku mulai dari Losenfao Osaka Station yang ternyata juga nih. Lalu naik kereta 1 jam, kukunjungi Nara Station, Kintetsu Nara Station, tapi oleh petugas dikasih kontak Losenfao. Ke Kintetsu Line, dan sama ini dikasih nomor kontak yang harus dihubungi. Terakhir, mampir di Suruhashi Station. Di sini, seorang petugas bule membantuku dengan sangat antusias. Bahkan sampai menggunakan koin sendiri untuk telepon umum saat menghubungi Losenfao. Karena nggak cukup koin, itu dia bahkan sampai pinjam ponsel pengelola stasiun. Tapi sekali lagi semuanya kosong, tidak ada info kamera di DJI Osmo Action 4. Minggu berlalu, saat konten ini aku selesaikan setelah pulang dari Jepang, belum ada kabar dari sana tentang kameraku. Kamera DJI Osmo Action 4 yang sudah menemaniku bikin konten lebih dari setahun terakhir. Tapi ya sudahlah. Semoga segera ada pengganti dan bisa ke Jepang lagi.